Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roisatul Karimah dengan NIM 2544882221. Saya di sini akan meretelling matkul Aswaja An-Nahdiyah bab 2 tentang sumber ajaran Aswaja An-Nahdiyah. Prosedur perumusan hukum dan ajaran Aswaja itu bergantung pada pola pemecahan masalah, yaitu pola mau'udiyah, pola konuniyah, dan pola waqi'iyah. Dan semengerti saya, pola mau'udiyah dan pola konuniyah itu merujuk pada pendekatan moderat atau seimbang, sedangkan waqi'iyah itu melalui pendekatan kajian kitab seperti itu. Secara dasar, sumber hukum ajaran Aswaja itu ada 4, yaitu Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, sesuai perkembangan zaman akan selalu timbul masalah-masalah baru dalam dunia fikih. Maka dari itulah diadakan penggalian pengembangan hukum dengan beberapa cara. Entah itu mau ikut madhabil qaul atau madhabil manhaji, seperti itu. Kalau kita perinci, madhabil qaul itu cari pendapat ulama. Maksudnya seperti pendapat hukum yang dilontarkan oleh ulama, seperti itu. Jadi gampangnya, misalnya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu kan hukum dari 4 mazhab tersebut kan ada yang beda-beda itu. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan sunnah ada yang mengatakan 20 rakaat seperti itu. Ada yang mengatakan witirnya 3 rakaat atau berapa gitu. Untuk mazhab manhaji sendiri itu kita bisa mengartikan seperti kayak mathul. Kita bisa mengartikan seperti batul masail atau forum gitu, musyawarah bersama. Dari perkumpulan musyawarah itu kita bisa menemukan solusi yang terdapat dalam kitab-kitab fikih seperti usul fiqh, qawaidul fiqh, seperti itu. Jadi madhab manhaji itu melalui kajian kitab-kitab yang kita dapatkan dari sumber-sumber madhab-madhab yang lain, seperti itu. Lalu dikumpulkan dan timbullah hukum baru, seperti haramnya babi. Di dalam Al-Quran menyebutkan hanya satu hewan yang haram, yaitu babi, babi tok. Di Quran surat ada pokoknya Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 173 insya Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu menyebutkan hanya babi yang haram. Nah, terus dikiaskan. Nah, dikiaskan oleh para ulama itu bukan sembarang mengiaskan. Jadi dari para ulama itu mengambil beberapa sumber dari kitab-kitab, beberapa sumber-sumber dari kitab-kitab. Kemudian timbullah hukum baru yaitu anjing sama haramnya seperti babi dalam zatnya, dalam wujudnya, seperti itu. Sebenarnya tidak ada hadis yang menyamakan persis kenajisan dari keduanya itu. Namun para ulama termasuk mazhab Syafi'i menyamakan keduanya, anjing sama babi itu najis mughaladah, sama-sama najis mughaladah. Karena kenajisan anjing yang sangat berat dalam sebuah hadis, seperti itu. Kemudian dikiaskan kepada babi, meskipun babi tidak ada perintah meskipun babi tidak ada perintah mencuci sampai 7 kali basuhan. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan seperti ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika anjing minum dari wadah kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk pengembangan madhabi itu seperti madhab Syafi'i itu kurang pas gitu kalau kita terapkan dalam haji. Seperti Imam Syafi'i kan mengatakan kalau kita kalau punya wudhu gak boleh bersentuhan sama laki-laki. Sedangkan pas haji, pas melaksanakan tawaf itu kan berdesakan. Jadi ada unsur darurat. Jadi kita ikut madhab Maliki seperti itu. Kita seharusnya tidak boleh semisal gini, kita wudhunya ikut Imam Syafi'i tapi batal wudhunya ikut Imam Maliki. Nah, itu kita nggak boleh seperti itu. Tapi jika ada unsur darurat seperti yang saya contohkan tadi, kayak dalam misalkan tawaf itu
Tidak apa-apa. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya. Sebenarnya gini ya Pak ya, sebenarnya bab 2 ini sulit difahami. Coba bertanya kepada ustadz saya sama kepada kepengurusan organisasi IPNU. Itu saya mendapat keterangan seperti itu. Jadi saya nangkepnya itu dari keterangan mereka. Kalau dari buku saya tidak ada yang nangkep begitu Pak. Maaf ya Bapak Syarafi. Jadi kesimpulannya sumber hukum Aswaja An-Nahdiyah itu hanya ada 4. Quran, ijma, qiyas, Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Udah, itu mutlak sudah. Oke, sekian dari saya Pak. Kalau ada yang kata-kata kurang difahami bisa kalian tulis di komentar ya teman-teman, karena memang bab 2 ini agak sulit difahami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.